A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin tamu-tamu Rasulullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita sekalian sehingga dapatlah kita hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid selalu kita teladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah jangan buat susah rakyat. Ketika ada urusannya tidak usah lagi tanya, pajaknya sudah dibayar. Itu kalau di lurah biasa begitu saya, Pak. Ustaz sudah bayar pajaknya. Oh ya sudah. Rakyat juga jangan persulit pemerintah, ketika ditagih jangan bilang tidak ada uang. Sama-sama. Tidak ada susah kan? Enak tidur pemerintah, masyarakat juga enak tidurnya. Karena kita saling pengertian antara satu dengan yang lain. Imam juga demikian. Pak imamnya juga jangan susahkan makmumnya. Kalau jadi imamnya terlalu panjang ayat-ayatnya dibaca, menderita jamaah. Mungkin ada yang tua, ada yang sakit, ada punya unsur lain. Begitu pula juga jamaah. Jangan sulitkan imam. Baru 3 ayat dia baca, dia sudah kode itu imamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz juga jangan susahkan jamaah. Ya. Kalau sudah banyak mengantuk berhenti bikin ceramah. Itu tandanya isyarat bahwa oh stop, sudah mengantuk di pendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, absus salam, tebarkan kedamaian. Seorang istri memuliakan suaminya, begitu pula sebaliknya. Suami memuliakan istrinya. Jangan karena mentang-mentang istrinya gelar akademiknya doktor, ya, suaminya tidak punya pekerjaan, kelar kemudian dikasih tuntut suami. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun juga kita ini suami, sekalipun kita orang susah, tidak punya gelar akademik, tapi ketika kita menjadi suami, teladani Rasulullah. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Sehebat apapun dia perempuan, engkau akan tunduk terhadap suamimu. Tapi suami yang mana dulu? Apakah salah atau suami yang saleh? Yang sampai suami yang pegang sendiri uangnya? Banyak pengalaman pribadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah apa yang harus kita contoh dari keteladanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau senang, bahagia, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Tidak pandang bulu dia, apakah dia orang kaya, orang miskin. Dia bergaul. Tidak harus melihat, oh ini suku ini suku ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah, itu kaitannya dengan hubungan terhadap sesama manusia. Hubungan horizontal. Karena ini ada 2 hubungan ini. Hubungan terhadap sesama manusia, horizontal dan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadis ini termasuk ke dalam 2 kategori tersebut? Yang kedua kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imut ta'ama, engkau hendaknya selalu memberi makan kepada orang lain. Wa imut ta'ama, engkau senang memberi makan kepada orang lain. Saat ini kita sudah melihat di depan kita ada 2 kata Pak hadis tadi. Isinya berbagai macam makanan di dalamnya, tapi tidak semua makanan yang ada dalamnya kita suka. Tidak semuanya kita suka. Seperti itulah karakter manusia. Ya. Mungkin satu suku tapi berbeda kita punya persepsi. Satu kerukunan mungkin tapi ada yang tidak maulid. Ya. Kan banyak begitu. Apalagi sekarang ini wah, luar biasa. Ada anak mendebat orang tuanya. Saya pernah saksikan Pak di daerah Kolakasi sana. Anak ini tidak tahu di mana lah dia belajar. Ketika ada kegiatan di rumahnya, dia bilang itu anak bilang, Pak, tidak usah ada bersanji. Ya, tidak usah ada bersanji, itu bid'ah apa? Ya. Lalu kemudian dia bilang bapaknya, nah
Misalnya kau debat bapak, baru kau belajar, kau sudah berkata kepada bapak, kamu sesat. Masya Allah, seorang anak mendebat orang tuanya. Ya. Lalu kemudian dihadirkan Pak Lurah. Pak Lurah, selesaikan ini. Misalnya saya punya anak dia debat saya, bilang sesat ini Pak, sesat ki Pak. Jangki Barsanji, jangki Maulid, sesat itu Pak. Lalu kemudian datang Pak Lurah. Pak Lurahnya cerdas, tidak usah sebut nama. Ya. Dia bilang Pak Lurah, Pak, dulu ketika lahir ini anak tak Barsanji, bilang iya Barsanji. Bilang dia mau kena di Barsanji kan kau pada waktu lahir. Selesai sudah. Andaikan bermasalah Pak, oh tidak bisa menjadi anak yang soleh ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita termasuk umat Rasulullah, senanglah memberi makan kepada orang lain, karena tidak semua orang sama. Ada orang yang bagus sholatnya, tapi pelitnya luar biasa. Ya. Ada yang bagus ngajinya, bagus zikirnya, silaturahimnya, tapi kata orang kok lagi mau sopi, maseke dia tidak mau berbagi dengan mereka. Hari ini cerminan refleksi dari teladan Rasulullah, kita sudah mau berbagi. Satu rak telur yang kita makan sedikit harganya itu 50.000. Bagaimana dengan Rasulullah cinta kepada kita umatnya? Jiwa dan raga hartanya habis. Buat siapa? Buat kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita hanya telur satu rak. Datang bawa satu rak, satu ember, pulang 3 dibawa. Ikut suaminya, ikut istrinya, ikut anaknya. Berarti niat kita datang untuk telur. Banyak begitu Pak. Banyak begitu Bu. Rata-rata yang banyak hadir ketika peringatan Maulid perempuan. Banyak itu di masjid-masjid perempuan yang banyak. Ternyata ketika ditanya kenapa perempuan lebih banyak mendominasi masjid, karena memang perempuan senang dengan telur, karena dia tidak punya telur. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata di kerumunan ini tidak ada seperti itu, hanya di tempat lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita dapatkan ketika kita senang memberi makan kepada orang lain? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, man at'ama musliman bitayyibin nafsi. Barang siapa memberi makan orang Islam dengan ikhlas, kata Allahu lahu alfi hasanah, dicatatkan 1 juta kebaikan untukmu. Wa ma'am alfi sayiat, dihapuskan 1 juta kesalahanmu. Wa rafa'alahu alfa darajat, diangkat 1000 kali derajatmu, karena engkau sudah mau berbagi terhadap orang lain. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenyataannya yang hadir di tempat ini tidak sama semua. Kita punya strata ekonomi. Ada yang susah. Bagaimana kita yang susah mau berbagi, tidak ada materi? Al kalimatut thayyibah as-sadaqah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Yang mana itu perkataan baik? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa perkataan baik adalah sedekah? Karena ada orang kaya Pak Ibu datang kepada Rasulullah. Apa kata orang kaya? Ya Rasulullah, kami ini termasuk orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah tidak ada yang bisa menyenterai kami punya amal ibadah? Oh, masih ada. Ada yang selevel dengan kamu, sekalipun mereka orang susah. Setelah dia balik datang orang miskin, ya Rasulullah, kami ini orang miskin. Ya, itu orang kaya, dia ambil semua itu pahala kebaikan. Orang kaya rajin lagi bersedekah. Orang kaya bagus sholatnya, orang kaya bagus ngajinya, bagus zikirnya. Tapi kami orang miskin hanya sholat, hanya puasa, hanya mengaji, tapi tidak mampu bersedekah. Bagaimana caranya ya Rasulullah agar kami mampu menyertai mereka? Dia bilang Rasulullah, al kalimatut thayyibah as-sadaqah. Berzikir dengan kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja. Ya, karena kita tidak mungkin mau sama dengan mereka. Mereka eselon 2. Oh, kita ini masyarakat biasa. Sekarang yang susah ini petani. Petani yang susah. Mereka ini para pejabat tidak susah mereka. Ada gajinya, tapi kita masyarakat biasa. Cengkeh sudah dipupuk, tidak mau keluar buah. Coba bayangkan. Kenapa tidak mau keluar buahnya? Sudah dicampur 4 macam pupuk, tapi tidak mau keluar. Karena banyak dosa tak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak mau sadar. Sudah banyak kemaksiatan yang kita perbuat, tapi tidak mau insaf, tidak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah 2 tahun yang silam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu penyakit?
yang tidak bisa kita keluarkan dari bumi itu, tidak bisa. Padahal miliaran manusia berdoa mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, keluarkan penyakit ini, wabah virus corona. Kenapa tidak mau pergi-pergi? Padahal banyak yang berdoa. Jangan kita orang Kolaka, para imam masjid di Masjidil Haram saja, kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena lebih banyak yang berbuat maksiat daripada orang-orang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya dulu pemerintah punya program bersedekah, kasih makanan orang ya. Karena untuk mengukur kebaikan seseorang, belum ada saya dengar itu dia bilang, bagusnya itu Pak Wali Arpa sholat terus di masjid. Yang mereka katakan bagusnya itu Pak Ustaz sosial, rajin berbagi, Pak dikatakan bagus. Anda setiap saat ke masjid belum tentu dikatakan bagus. Jangan sampai Anda hanya pengurus masjid, pencitraan terhadap jamaah. Tapi ketika Anda berbagi terhadap orang lain, sosial mau keluar duitnya, oh baru dikatakan hebat. Sekalipun mungkin kita tidak sholat, tidak bagus puasanya, tapi intinya ketika kita sosial, maka insya Allah engkau akan dianggap baik oleh orang lain. Itulah teladan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, insya Allah dengan kemuliaan majelis ilmu kita, majelis zikir kita, kalau ada di antara kita yang diuji penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang dari sini dengan kemuliaan Rasulullah, insya Allah penyakit itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi jangan kita celah penyakit Bapak Ibu ya. Imam Al-Ghazali ya, kalau dalam 1 bulan tidak dapat penyakit, dia berdoa, ya Rabb, kenapa saya tidak sakit bulan ini? Dia minta penyakit dia. Kenapa ketika kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis kita punya dosa, dibakar. Oleh karena itu kalau kita sakit Bapak Ibu, jangan minum obat supaya bersih kita punya salah. Tapi alangkah bodohnya kita, kalau kita sakit mau runggu kata orang terlaki lalu kemudian tidak minum obat. Itu adalah bagian daripada ikhtiar kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tempat ini saya menyampaikan kepada seluruh jamaah, mungkin ada di antara kita yang penyakit gula. Ada saya punya om ya. Sewaktu-waktu ada teman saya sakit gula, luar biasa ya. Kemudian dia datang dari Abu, dia bilang, nak, kalau ada nanti temanmu yang kena penyakit gula, obatnya juga gula ya. Bagaimana caranya om? Bilang begini, kau ambil kursi, duduk di atas kursi, nyalakan api, baru kau bakar itu gula, kau bungkus badanmu dengan kain, kemudian kau diasapi oleh gula itu, maka itulah obatnya. Gula disembuhkan oleh gula. Jadi kalau Bapak yakin insya Allah orang itu sembuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di sini tidak ada penyakit seperti itu, karena semua itu Pak Allah yang atur. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah, wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Bagus sholat kita, bagus sedekah, bagus zikir, bagus ngaji. Kalau bagus bombe, la yadkhulul jannata qati arahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau bagus sholat. Kalau orang yang selalu bagus bombe, wah tidak bagus sholatnya itu. Tidak bagus Pak. Karena belum mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih ada di antara kita yang sombong, belum rendah hati, belum mampu yang menjaga diri dari perbuatan itu, berarti sholatnya belum bagus. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hubungkan tali silaturahim. Itu pesan Rasulullah. Kalau kita hendak panjang umur, murah rezeki, perbaiki tali silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizki, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wan yusalahu fi asari, dan ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hubungkan tali silaturahim. Alhamdulillah hari ini kita sudah termasuk orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar panjang saja, tidak bermakna dalam hidupnya, rugi panjang umur tapi tidak mau sholat. Tadi sudah sampaikan Pak Wakil. Intinya sembahyang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu yang ketiga, hubungannya dengan hubungan horizontal, absus salama, memberi makan, wasilul arham. Kemudian yang terakhir, hubungan vertikal, wasallu wan nasu niyam
hendaknya engkau bangun sholat ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Bangun, curahkan seluruh permohonanmu kepada Allah, karena di sepertiga malam yang terakhir Allah menunggu kamu umat Rasulullah. Apakah engkau berdoa? May yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Wa may yas'aluni fatiyahu. Siapa yang meminta akan aku beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Di sepertiga malam yang terakhir, hubungan vertikal kita kepada Allah. Tadi kita sudah kerja, sudah bagus, kita hubungan sesama, silaturahim, sudah memberi makan. Hasilnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di malam hari kita disuruh bangun? Karena waktu-waktu yang paling bagus mengingat Allah ketika manusia lagi tidur. Lagi tidur, ya. Karena Allah senantiasa menunggu kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika 4 ini kita sudah laksanakan, apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah bis-salami. Masuklah ke dalam surga dengan damai. Inilah yang kita harapkan. Intinya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun puncak daripada teladan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, endingnya Pak ketika mau wafat. Ya. Sebelum Rasulullah wafat, di saat dia sedang sakit, dia panggil Bilal. Bilal, kumpulkan semua para sahabatku. Ya. Hadirkan semua di masjid. Maka datanglah Bilal kepada para sahabat. Wahai para sahabat, Rasulullah memanggil kita untuk berkumpul di masjid karena sudah lama sakit ini. Dia bilang pada Rasulullah, alhamdulillah kita akan mendengarkan lagi ceramah dari Rasulullah, karena sudah lama Rasulullah tidak pernah berceramah dengan kita. Ketika mereka hadir, bertanya Rasulullah, wahai para sahabatku, saksikan, apakah sudah pernah menyampaikan kepada kalian bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah? Apa jawaban para sahabat? Sudah ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ya Allah, dengarkanlah, saya sudah menyampaikan kepada para sahabatku, kepada umatku bahwa yang berhak disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dilanjutkan lagi Rasulullah, wahai para sahabatku, karena sebentar lagi saya akan berpisah dengan kalian, akan meninggalkan dunia ini, maka dengarkan baik-baik. Saya tidak mau punya urusan dengan manusia ketika di padang mahsyar nanti. Maka pada hari ini dengarkan baik-baik. Apakah ada di antara sahabatku yang pernah saya sakiti hatinya? Apakah ada di antara sahabatku pernah saya pinjam duit lalu kemudian saya belum kembalikan? Apakah ada di antara sahabat tempatku berhutang? Sampaikan hari ini, karena sebentar lagi saya akan berpisah dengan kalian. Seketika itu para sahabat diam, tidak ada suara, hening. Tidak lama kemudian dia ulang sampai 3 kali, muncullah seorang sahabat angkat tangan. Itulah yang kita kenal Ukasyah. Saya, wahai Rasulullah, ya, engkau berhutang kepada aku. Dulu engkau pernah meluruskan barisan, kemudian cambuk itu mengenai badan saya. Apakah itu termasuk hutang? Oh, termasuk, kata Rasulullah. Apa dia bilang Rasulullah? Ini akhlak mulia Rasulullah. Wahai Bilal, datanglah ke rumah putri saya Fatimah, ambilkan cambuk itu yang pernah aku gunakan memukul Ukasyah. Datanglah Bilal, wahai Fatimah, baginda Rasulullah meminta cambuk. Dia bilang, Fatimah, mau diapakan itu cambuk? Dia bilang, dia menggunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Dia bilang, Fatimah, ini sudah tidak beres ini. Bisanya dia memukul Rasulullah, Rasulullah sedang sakit saat ini. Kenapa dia harus dipukul? Dia bilang, itu urusan Rasulullah dengan Ukasyah. Maka datanglah Bilal, diserahkanlah cambuk itu kepada Ukasyah. Lalu kemudian majulah Ukasyah ke mimbar untuk memukul Rasulullah. Di dalam perjalanan menuju ke mimbar, apa kata Rasulullah? Wahai Ukasyah, silakan engkau maju dan cepat laksanakan, jangan sampai Allah murka kepadamu. Tapi sebelum dia sampai ke mimbar, berdiri Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Ukasyah, ya, kalau engkau hendak memukul baginda Rasulullah, maka pukullah saya. Karena yang pertama kali percaya kepada Rasulullah adalah saya, Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika engkau memukul saya, maka sama engkau memukul baginda Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Abu Bakar, itu adalah urusan Rasulullah dengan Ukasyah. Itu seorang pemimpin, Pak, seperti itu. Dia tidak mau bebani kepada orang lain. Tidak kemudian maju lagi. Sebelum dia sampai, berdiri Umar bin Khattab. Wahai Ukasyah, memang saya dulu benci kepada Rasulullah, tapi ketika saya diberikan hidayah oleh Allah, maka jangan coba-coba engkau menyentuh Rasulullah.
barang siapa yang berani menyentuh Rasulullah, engkau harus melangkahi mayatku dulu. Dia bilang, Rasulullah, ini adalah urusan Rasulullah dengan Ukasha yang kemarin. Itu Pak akhlak seorang pemimpin. Maju lagi. Sebelum saya di mimbar berdiri, Ali bin Abi Thalib. Wahai Ukasha, darah yang mengalir dalam tubuhku sama dengan darahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau hendak memukul Rasulullah, maka pukullah saya. Sama halnya engkau memukul Rasulullah. Dia bilang, Rasulullah, itu adalah urusan saya. Tidak lama Pak, berdiri lagi cucunya Hasan dan Husain. Wahai paman Ukasha, jangan engkau pukul kakek kami sedang sakit. Kalau engkau hendak memukul Rasulullah, pukullah kami, cucu kesayangannya. Apa kata Rasulullah? Wahai cucu-cucuku, ini urusan paman Ukasha dengan Rasulullah. Coba bayangkan. Maka ketika itu berkata Ukasha, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa memukul engkau? Engkau berdiri di atas mimbar. Turunlah Rasulullah dari mimbar itu. Saking mulianya akhlak Rasulullah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia turun, dia bilang Ukasha, ya Rasulullah, dulu ketika engkau mengenai punggungku dengan cambukmu itu, engkau tidak menggunakan baju. Dia buka lagi kesian bajunya Rasulullah. Ketika dia buka, kelihatanlah dua batu diikatkan di pinggangnya karena sedang menahan lapar. Ketika dibuka bajunya Pak, dia buang cambuknya Ukasha. Kemudian dia peluk badannya Rasulullah. Mana tega ya Rasulullah, kami hendak memukul engkau. Saya hanya ingin membuktikan engkau pernah berkata, barang siapa manusia bersentuhan kulitnya dengan kulitku, haram dimakan oleh api neraka. Itulah yang saya lakukan saat ini. Namun ketika Rasulullah itu berkata, wahai para sahabat, kalau kalian hendak tahu siapa yang tidak akan dimakan oleh api neraka, lihatlah Ukasha. Maka saya persilakan kepada para sahabat, peluklah saya. Dalam keadaan buka baju Pak, majulah semua para sahabat meluk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya Rasulullah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar peringatan seperti ini kita rame-rame datang, belum sampai di situ bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari selalu hidup di atas sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah Pak yang kadang kita lupakan. Kita mungkin jarang sholat witir. Sekalipun sholat wajib kita bagus, sholat duha kita bagus, sholat tahajud. Kalau kita tidak witir, al witru hakun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah hak, dan barang siapa yang tidak witir berarti dia bukan golonganku. Sekalipun sholat wajibnya bagus, kalau Anda tidak witir dalam satu malam, bukan golongannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.